Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, petani muda pasti bisa. Masih bersama Kebun Mafaza. Hari ini kita lagi bersantai ria di depan rumah sambil memandang tanaman-tanaman pohon anggur kita. Nah, kita enaknya buat video apa ya? Kita bakal kasih tips lagi ya. Kebetulan di belakang itu kita sedang melakukan penimbunan cutting. Nah, sekarang Kebun Mafaza akan memberikan tips bagaimana cara semai cutting anggur yang baik dan benar, anti gagal. Anti gagal ini merupakan sebuah doa ya. Karena apa? Karena kita yakin itu pasti berhasil. Nah, insya Allah kalau kita berkata-kata baik gitu kan, pasti insya Allah bakal baik. Kayak gitu kawan-kawan, ya kan? Oke, karena sebelumnya kita juga sudah membuatkan video bagaimana caranya mengkaluskan cutting anggur, ya kan? Nah, ketika cutting anggur sudah berkalus, kita akan melakukan semai cutting tersebut. Dimana? Di polybag bisa, dijadikan satu wadah juga bisa. Nah, nanti ketika udah tumbuh baru bisa ke polybag. Tapi saran saya, ketika kawan-kawan sudah mempunyai polybag dan media, langsung disemai di polybag masing-masing, sehingga nanti di situ perakarannya udah siap dan nggak bakal dibongkar lagi. Tapi kalau misalkan kita belum punya media yang siap, kita buat satu wadah, nanti kumpulkan di situ. Nah, nanti ketika udah tumbuh baru kita pindahin ke polybag. Itu. Oke, langsung saja kita ke belakang rumah. Kita bongkar itu cutting yang sudah berkalus dan langsung kita semai. Nah, medianya apa semainya? Kita menggunakan pertama itu adalah tanah murni. Kenapa harus menggunakan tanah murni? Karena itu perakarannya belum siap ketika dia menjumpai kohe, apalagi belum difermentasi ya. Jadi kenapa saran saya menggunakan tanah murni? Ya karena itu, karena netral ya, di situ aman gitu maksudnya. Tanah murni dicampur dengan arang sekam boleh. Kalau misalkan punya kokopit, pakai kokopit juga boleh. Nah, oke, karena kita punya tanah murni dan arang sekam, kita menggunakan kedua media tersebut. Langsung kita meluncur ke TKP. Oke kawan-kawan, langsung kita eksekusi saja. Nah, ini ada timbunan cutting yang udah 2 minggu kita timbun. Pasti ini berkalus ya. Gimana caranya buat kalus? Sudah ada videonya, udah saya upload, silahkan tonton saja ya. Nah ini kokopit, saya timbun dengan kokopit. Sebelum kita bongkar ini timbunan cutting, kita harus siapkan medianya dulu ya kawan-kawan. Nah, ini medianya ada tanah murni. Nah, kita dibantu oleh bapak untuk mengaduknya. Kalau saya sendiri pegangin kamera ya. Nah, ini tanah murni, ini tanah yang ada di Lampung ini seperti ini. Bagus kan kawan-kawan? Nah, kalau semai cutting harus menggunakan tanah murni, jadi aman. Nah, ini arang sekam. Itu langsung dicampurkan saja arang sekamnya. Mohon maaf ya ini kawan-kawan, karena kondisinya malam hari dan lampu mungkin kurang terang, sehingga ada bayangan ops yang berterbangan ya, nggak apa-apa. Nah, seperti inilah prosesnya. Setelah adukan rata, kita masukkan ke kotak atau wadah yang telah disiapkan. Nah, ini kita dijadikan dalam satu wadah ya, semai cuttingnya, karena kita belum
menyiapkan di polybag. Sebenarnya ada tapi ya nggak banyak. Jadi kita semai dulu cuttingnya. Ketika nanti udah tumbuh besar baru kita pindah ke polybag. Itu nggak apa-apa, mau langsung di polybag lebih bagus, itu adalah pilihan saja. Setelah dimasukkan ke wadah langsung kita bongkar saja cuttingnya ya. Nah ini cutting-cutting yang udah kita timbun nih, malah sudah berakar tuh, nggak kelihatan, ini sudah berakar nih, berkalus. Insya Allah kalau kita langsung semai cutting yang udah berkalus ini tumbuh ya kawan-kawan. Tuh malah udah ada akarnya panjang-panjang ya kan. Ini udah kita timbun selama 2 minggu. Ini kalau yang belum berakar tapi pasti dia sudah berkalus kawan-kawan. Langsung kita semai aja ya. Inilah cutting yang udah kita timbun dan yang kita satukan di wadah cutting-cutting yang sudah berkalus. Nah yang udah berakar ini kita nanti bakal langsung masukkan ke polybag. Jadi satu cutting satu polybag seperti itu, supaya ketika udah pindah nanti udah siap di polybag dia lebih bagus ya, nggak mindah lagi. Tuh kan susah kalau misalkan dalam satu wadah akar udah banyak kayak gitu. Nah inilah cara kita semai cutting anti gagal. Insya Allah tumbuh. Karena apa? Karena sudah berakar ya. Dan nanti kita bakal kasih tips gimana caranya pemilihan bibit yang baik ya. Nah oke, kita langsung masukkan ke polybag aja ya. Itulah tips cara semai cutting anti gagal. Yang pasti kita harus sudah mengkaluskan dulu cuttingnya. Yang kedua baru kita semai seperti ini. Nanti biarkan ini tumbuh baru kita grafting, atau ada kawan-kawan yang suka langsung grafting di cutting, boleh aja. Nah nanti kita kasih tips apa kekurangan dan kelebihan grafting di sambung pucuk dan grafting di cutting ya. Oke, mungkin itu saja video yang dapat kita tampilkan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Kebun Mafaza dengan cara like, komen, dan share video kita. Dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel kita. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Salam pengangguran, petani mudah pasti bisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah updatean dari semai cutting yang sudah kita buatkan videonya ya. Nah ini yang dalam satu wadah, yang kemarin ini cuttingnya berkalus ya kawan-kawan ya. Tuh ini kita tempatkan dalam satu wadah cuttingnya seperti itu. Nah kemarin yang cutting udah berakar kita masukkan di dalam masing-masing polybag kawan-kawan. Supaya apa? Karena di situ akarnya udah banyak ya kan, sehingga kalau misalkan di satu padukan itu pasti akarnya akan bertabrakan sehingga kurang maksimal. Nanti bakal kita bongkar lagi kan, jadinya tambah ruwet. Nah jadi gitu kawan-kawan, kalau misalkan akar udah banyak langsung aja pindahin masing-masing ke polybag begitu. Nah yuk kita lihat yang sudah tumbuh besar ya.
Nah, nanti jika pertumbuhannya bagus, dia akan seperti ini kawan-kawan. Kita punya jenis nomor 1 di Indonesia kawan-kawan. Nah, ini nih. Nanti bakal tumbuh kayak gini, tumbuh subur nih ya kan. Tuh, hasil semayan yang tadi masih dalam bentuk cutting nanti akan tumbuh seperti ini. Tuh. Inilah cutting nomor 1 di Indonesia, Isabella. Ini nomor 2, nomor 1 ini kawan-kawan. Ini ada Red Master. Tuh. Ini banyak nih. Ini yang lokalan punya kita ya, belum kita tanam. Tuh, ada banyak kan. Tuh. Nih, bagus-bagus, keren-keren tuh. Subur-subur. Ini ada jenis Alfonso. Ada juga gitu, ini Isabella. Nah, inilah nanti hasil akhir dari semai cutting kita seperti ini sebelum kita lakukan grafting pada rootstock ini ya. Nah, nanti tinggal jadi-jadiin apa ini si Neng Bella atau si Babang Ganteng ini ya kan. Nah, tinggal pilih kawan-kawan mau ganti kepalanya dengan apa. Dia mah orang yang paling apa ya, tahan banting karena dia berada di paling bawah begitu kan. Hehehe ya kan, keren pokoknya. Nah, begini, inilah cara yang baik ya. Kita lakukan semai cutting dulu, kita tumbuhkan dulu, akarnya udah kuat dulu, batangnya udah siap untuk di grafting. Nah, habis itu kita grafting, habis itu tumbuh. Nah, itu di situ bagus namanya ya. Oke, nah seperti itu. Tapi saya nggak menyalahkan lagi ya apabila ada kawan-kawan yang menggunakan grafting cutting, sah-sah aja begitu. Jadi jangan salah tanggap ya kawan-kawan ya. Itu pilihan. Tapi kalau untuk hasil yang bagus, pastinya logikanya bisa kita ketahui kalau misalkan udah hasil seperti ini, udah tumbuh begini, ini akar pasti sudah ada, udah siap. Nah, jadi ketika langsung berhasil disambung, itu pasti akan ngacir, nggak ada yang namanya stuck begitu kawan-kawan. Oke, jadi sah-sah aja kawan-kawan. Kalau misalkan emang suka grafting cutting, silahkan, saya nggak menyalahkan ya. Oke, itulah updatean kita. Terima kasih.